Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Kenata Kamsaulinuha, Saya Fatimah Ashari, saya Rosalina Sika. akan melakukan eksperimen sederhana tentang ekosistem air guna memenuhi tugas UAS KD Biologi. Jadi yang pertama ada tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama membuat ekosistem air sederhana di dalam wadah. Yang kedua, menganalisis komponen ekosistem air sederhana. Dan yang ketiga, mengamati interaksi antara air, tanaman, dan hewan air. Selanjutnya ada pengertian. Ekosistem adalah suatu kesatuan antara makhluk hidup dan lingkungan tidak hidup yang saling berinteraksi. Di dalamnya terdapat komponen biotik seperti tanaman dan hewan, serta komponen abiotik seperti air, pasir, batu, dan cahaya. Semua komponen tersebut saling bergantung untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua jenis. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya seperti sungai, danau, laut, dan hutan. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dan dikelola manusia, misalnya akuarium, kolam ikan, dan sawah. Meskipun berbeda asalnya, kedua jenis ekosistem tetap memiliki komponen biotik dan abiotik yang bekerja sama membentuk satu sistem kehidupan yang utuh. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama, kita ada gelas, kemudian kita isi dengan pasir. Setelah itu kita kasih batu. Lanjut kita kasih air. Selanjutnya kita masukkan sumpil air tawar. Setelah itu kita masukkan lumut. Selanjutnya kita masukkan tanaman air. Dan yang terakhir kita masukkan ikan. Selanjutnya ada komponen ekosistem air sederhana. Yang pertama ada air. Air ini merupakan tempat semua hewan dan tanaman hidup. Tanpa air ekosistem tidak akan berjalan. Yang kedua ada pasir dan batuan kecil yang menjadi dasar agar tanaman bisa berdiri kokoh dan lingkungan terlihat seperti di alam. Yang ketiga ada tanaman air yang membantu menghasilkan oksigen dan menyerap nutrisi, jadi air tetap jernih. Yang keempat ada lumut. Nah, lumut ini tumbuh alami dan bisa dimakan ikan sehingga menjadi makanan tambahan yang baik. Yang kelima ada ikan yang menjadi hewan utama yang bergerak dan beraktivitas di dalam ekosistem. Yang keenam ada juga udang dan sumpil ikut membantu menjaga keseimbangan dan membuat ekosistem lebih hidup. Selanjutnya ada interaksi dalam ekosistem air sederhana. Nah, dalam ekosistem air sederhana ini, semua komponen saling berinteraksi dan saling memberi manfaat. Air menjadi media tempat ikan, udang, sumpil, dan tanaman hidup bergerak dan bernapas.
Nah, tanaman air menghasilkan oksigen dan menyerap nutrisi sehingga kualitas air tetap baik. Sementara lumut yang tumbuh pada pasir atau batuan bisa dimakan oleh ikan sebagai sumber makanan. Ikan, udang, dan sumpil bergerak aktif di dalam air menjaga dinamika ekosistem dan memanfaatkan oksigen serta makanan yang tersedia. Nah, pasir dan batuan kecil menahan akar tanaman agar tetap kokoh dan menciptakan lingkungan yang menyerupai habitat asli. Semua komponen bekerja sama sehingga ekosistem tetap hidup, seimbang, dan stabil. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu ekosistem air sederhana, terdapat banyak komponen yang mengandung kestabilan ekosistem, mulai dari komponen biotik dan juga abiotik. Komponen biotik yang ada dalam ekosistem sederhana ini meliputi tanaman air apung atau tenggelam, lalu ikan, udang atau sumpil, dan lumut. Sedangkan komponen abiotik meliputi air, pasir, dan juga batuan kecil. Di antara semua komponen tersebut terjadi interaksi yang sedang memberikan manfaat satu sama lain. Misalnya, tanaman menghasilkan oksigen dan menyerap nutrisi. Ikan memanfaatkan oksigen dan lumut sebagai makanan, serta pasir dan batuan menjaga kestabilan wadah. Dengan demikian, ekosistem air buatan dapat tetap hidup, seimbang, dan juga menjadi media belajar yang efektif untuk memahami hubungan antara komponen ekosistem. Sekian praktikum dari kelompok 11. Sampai jumpa.